Oke guys, kembali lagi dengan gua, tim Ekspedisi Ghost. Sudah lama banget kita jarang upload. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang benar-benar mistis dan masih menjadi tanda tanya bagi netizen. Langsung saja, intronya dulu. Oke, kan udah ngeliat intronya. Kali ini kita akan membahas yang namanya itu Kenny Wiley. Jadi sebutannya gampangnya gini deh, ini anak liar yang udah dilecehin, diisolasi, bahkan sampai dilupakan gitu loh. Jadi gini, pada November 1970, kasus yang sangat aneh ini terjadi. Seorang anak liar di Amerika gitu loh, berusia 13 tahun. Nah, mendapat perhatian dari otoritas kesejahteraan anak Los Angeles. Jadi kayak mendapatkan sebuah kalau di Indonesia namanya asuransi gitu lah ya gampangnya. Dan itu adalah Kenny Wiley yang lahir pada tahun 1957 dan menjadi korban pelecehan anak yang mengerikan. Bahkan kelalaian dan isolasi sosial itu yang ngeri banget sih kalau menurut gue ya. Kenny itu adalah nama samaran korban. Sebenarnya nama aslinya korban itu masih ditutupi oleh sejumlah beberapa pihak, karena nantinya ditakutkan setelah dibuka nama aslinya itu bakal menjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Jadi gini, gampangnya begini, kalau kita membahas mengenai tentang konspirasi ini, kita mendahului dulu ya apa arti dari anak liar. Jadi ada sejumlah spekulasi dan definisi tentang anak liar atau juga dikenal sebagai anak liar pada umumnya. Nah, jadi anak liar itu adalah seorang anak manusia yang telah hidup terisolasi dari kontak manusia sejak usia sangat muda, dan dengan demikian memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman mengenai perawatan manusia. Jadi kurangnya kasih sayang orang tua dan kurangnya lingkungan itu tuh benar-benar nggak dialami oleh si Jenny ini nih. Jadi ya menurut gue ya seperti itulah anak liar. Nah, jadi gini, itu bisa karena beberapa macam kejadian seperti kecelakaan atau nasib, bahkan pelecehan dan kekejaman manusia itu sendiri. Nah, salah satunya itu catatan dari seorang anak liar, John dari Lewis, seorang anak laki-laki yang menghabiskan sebagian besar masa mudanya dalam isolasi di belantara Belgia. Oke, kita lihat dulu si Kenny ini, karena menurut gue si Kenny ini kasihan banget guys ya, udah dilecehin cuy, aduh. Nah, jadi si Kenny Wiley ini mendapatkan penganiayaan ya dari ayahnya sendiri sejak lahir, mulai pada tahun 1958. Kenny harus hidup di balik kloset rumahnya, itu di balik toilet rumahnya, dan anjir lah, selama 12 tahun kurang lebih sejak berumur 1 tahun. Jadi lu bisa ngebayangin ya, bahwasannya penganiayaan ini nih paling ekstrim banget nih. Dan gue bingung ya, kok tidak ada tetangga yang melapor atas kejadian tersebut ya. Kita lanjut lagi. Kenny telah terikat dengan kain dan hidup di balik kloset, duduk di atas pispot yang disediakan ayahnya. Jadi begini, like real itu tega mengurung anaknya sendiri seperti binatang di balik kloset rumahnya, seakan tak memiliki hati nurani. Wah, sedih banget ya. Jadi sang ayah ini hanya memberikan makan Kenny dalam bentuk cairan selama 12 tahun. Jadi lu tau lah kayak bubur kalau udah dikasih cairan ya udah jadi nasi cair namanya gitu kan. Terus sang ayah itu tidak pernah berbicara di hadapan putrinya layaknya manusia pada umumnya. Jadi kayak gak ada berinteraksi antara keluarga dengan Kenny ini nih selama 12 tahun kurang lebihnya. Mereka jangan menggonggong seperti seekor anjing. Ya lu tau, jika seorang bayi ataupun balita baru berumur 1 tahun maupun 6 bulan dan lain sebagainya, kalau tidak diajak berinteraksi dengan sesama manusia, mereka akan lupa abjad ataupun alfabet yang pada normal umumnya itu manusia ajarkan gitu loh. Jadi gini, jika Kenny membuat suara, sang ayah tak segan memukulinya dengan tongkat. Ibu dan kakak laki-laki korban itu tak mau membebaskan Kenny itu dari kurungan yang dibuat ayahnya. Jadi ya udah. Oke,
adalah seakan-akan ibu dan kakaknya itu tuh tidak peduli terhadap Jenny yang udah dikurung di dalam kloset. Wah anjir, kita lanjut nih. Pada tahun 1970, akhirnya Craig itu pergi selama beberapa waktu ke rumah orang tuanya. Kakak lelaki, Jenny, yang saat itu berusia 18 tahun sudah kabur dari rumah dan tinggal bersama teman-temannya. Gitu. Jadi ini keluarga ini mulai berpencar nih ya, mencari jati diri mungkin nih. Sekitar 3 minggu kemudian, sang ibu itu memutuskan untuk mendaftar fasilitas bagi penyandang disabilitas di California. Agak aneh nih. Kalau kita lihat clue-nya baik-baik, si Jenny ini udah dikurung di dalam toilet ya kan. Kemudian ayahnya mengasih makanan berbentuk cairan serta memukuli dan menganiayanya. Bisa-bisanya ibu-ibu ini mendaftarkan fasilitas gitu loh, disabilitas di California. Oke, dia pun mengajak Jenny untuk pergi bersamanya. Setelah sampai di sana, ibu Jenny salah masuk ke kantor layanan sosial umum. Nah, jadi para petugas pun terheran saat melihat anaknya. Jenny Will itu tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Dia sudah berusia 13 tahun, tapi berat badannya hanya 24 kg. Dan itu kurus banget cuy. Dia juga tak bisa berbicara, tak bisa mengunyah atau menelan, dan tak bisa sepenuhnya memfokuskan mata maupun meregangkan anggota tubuhnya seperti layaknya manusia pada umumnya gitu. Dan ini mengerikan banget ya kalau tidak diajarkan dasar-dasar dalam interaksi. Jadi gini, bahkan Jenny itu mengompol dan mengeluarkan air liur karena curiga pada kondisinya. Para petugas pun menghubungi polisi untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya nih polisi ini tuh kayak aneh gitu melihat Jenny ini yang tiba-tiba itu seperti bukan manusia pada umumnya. Aneh gitu loh. Jadi sudah diselidiki nih. Jadi kondisi Jenny Will itu menurut hasil pemeriksaan Jenny itu sangat lemah, kurang gizi, dan kotor. Jadi semua otot-otot pada tubuhnya itu kurang berkembang. Dan dia bahkan tidak bisa makan sendiri. Setelah beberapa tes, dokter menyimpulkan bahwa dia memiliki tingkat kognitif ya anak berusia 1 tahun meskipun dia sudah 13 tahun. Jadi monitor otak ini ya itu seperti berusia 1 tahun yang belum bisa apa-apa, padahal umurnya itu sudah 13 tahun. Dan ini sangat keji sekali ya. Jadi menurut gue nih situasi itu cukup menarik, banyak perhatian dari komunitas psikolog dan peneliti, jelas lah ya, karena ini menjadi tugas beratnya psikolog dan peneliti. Kok bisa ya umur 13 tahun tapi monitor otaknya itu masih berusia 1 tahun. Jadi seakan-akan kayak balita yang udah tua gitu ya kalau kita ngomong gampangnya gitu. Nah, mereka berharap kasus khusus ini itu akan menjadi terobosan signifikan dalam hal bahasa dan keterampilan belajar gitu ya. Namun, Jenny Will itu yang nyaris tidak bisa membuat kemajuan setelah berbulan-bulan. Tapi insentif nih, dokter yang menangani berusaha keras untuk membuat dia seperti anak normal sesuai dengan usianya, hingga akhirnya itu muncul kemajuan yang awal yang menjanjikan. Jenny itu belajar bermain, mengunyah, dan berpakaian sendiri, dan menikmati musik. Dia juga memperluas kosakata dan membuat sketsa gambar untuk mekomunikasikan kata-kata yang tidak bisa terucap. Dia melakukan kecerdasan dengan hasil yang baik. Jadi begini, bahasa dan pemikiran berbeda satu sama lain bagi kita. Pikiran dikodekan secara verbal. Bagi Jenny itu pikirannya hampir tidak pernah dikodekan secara verbal, tapi ada banyak cara untuk berpikir, kata ahli bahasa Susan Curtis. Jadi gampangnya begini, si Jenny itu gak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, dan dia itu gak, artinya kode itu tidak pernah berbicara. Jadi gampangnya begini, Jenny itu kehilangan bahasa aslinya gitu. Langsung ke objek penelitiannya nih. Nah, gak lama setelah itu, kolaborasi dari tim penelitian, psikolog, dan keluarga mengalami perselisihan, pembalasan dendam, dan mendapati tuduhan sebagai penyimpangan. Jelas dong, karena dokter dan psikolog ini. Perawatan yang terjadi pada kasus Jenny pun menghadapi tuduhan hanya dengan keuntungan tim penelitian semata. Akhirnya, mereka kehilangan minat dan Jenny pun tinggal di panti asuhan.
Di sana, ia itu menghabiskan fase hidup selanjutnya. Adapun orang tua Genie Will itu mereka diadili karena penganiayaan. Namun, pada hari persidangan, ayahnya itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia juga meninggalkan catatan yang tertulis. Seperti ini catatannya. Dunia tidak akan pernah mengerti. Ngeri sekali ini kalau ngomong. Jatuh pada ibunya, namun dengan klaim karena kebutaan, dia tidak mengetahui sebagian besar pelecehan tersebut. Ibu Genie akhirnya itu mendapatkan kembali hak asuh, tapi dia tidak bisa merawat putrinya dengan baik karena kebutaannya gitu ya. Setelah ibunya tidak bisa mengasuhnya, Genie akhirnya tinggal di fasilitas asuh orang dewasa di California dengan harapan agar dia bisa menemukan kedamaian setelah kehidupannya traumatis. Itu aja cerita singkat nih dari Genie yang sudah pernah dianiaya setelah umur 1 tahun. Gua dari tim SPD mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.